materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi pasal itulah yang kita persoalkan dan mudah-mudahan MK bisa mengabulkannya. Enggak, siapa yang mengkriminalisasi? Giliran sekarang sudah jadi tersangka. Halo, selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Dasar pengecut. Pengecut yang nyalinya ciut. Gerombolan Roy Suryo, Rismon Tiva ini lagi sibuk cari lubang tikus buat menyelamatkan diri. Memanipulasi pasal biar mereka tidak terjerat. Tapi strategi penakut ini langsung dibantai sama Mahfud MD. Pak Mahfud tegas ini, bilang kalau mereka itu cupu, penakut. Yang beraninya berbuat tapi gak berani masuk penjara. Tanggung jawab dong, ya kan? Dulu koar-koar paling bener. Sekarang pas Pak Jokowi mantap tempuh jalur hukum, langsung kocar-kacir. Berusaha untuk mengotak-atik peraturan. Mental tempe. Kami berbeda pandangan. Kenapa? Pertama, pasal-pasal ini sudah sering diuji dan selama ini tetap dipertahankan oleh MK. Terakhir, putusan 105/2024 dinyatakan tetap dipertahankan, namun pengertian objek di sini tidak boleh pejabat negara, instansi, termasuk komunitas masyarakat. Tapi tetap perlindungan diri pribadi itu tetap dipertahankan oleh MK. Kedua, kita kan mengenal KUHP baru ya, baru muncul. Delik ini kembali dipertahankan, lahir di pasal 434, 434 ya. Akhirnya apa? Delik ini kembali diadopsi. Artinya apa? Masyarakat, negara, pemerintah sepakat bahwa delik ini tetap ada. Dan menurut saya sebenarnya ini kan pengejawantahan dari pasal 28G UUD 45. Iya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya gitu. Di samping harta kekayaan. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga mantan pejabat negara. Kembali lagi, kan beliau melaporkan bukan sebagai presiden, beliau sebagai warga negara biasa yang sudah purna tugas, memiliki kehidupan pribadi, tapi masih terus diserang karena itu dia menggunakan haknya sebagai warga negara. Ya. Dan kembali lagi sebenarnya karena ini diatur di konstitusi, menurut saya ini kan tidak bertentangan dengan konstitusi keberadaan pasal itu. Bahwa misalnya ada persoalan dalam penegakan hukum itu persoalan lain, jadi bukan persoalan normanya ya. Nah terus kembali lagi menurut saya menjadi unik juga kalau sekarang Pak Roy CS menguji pasal ini. Kenapa? Karena baru saja kita dengar bahkan bulan ini. Bukan Roy CS, Dr. Tiva, Roy dan Rismon. Ya, Pak Roy ya, Pak Roy dan siapa dua orang menggunakan pasal ini untuk melaporkan Bang Egy. Artinya di satu sisi dia meragukan kebenaran pasal ini, tapi di sisi lain dia baru saja menggunakan pasal ini untuk apa? Menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan Bang Egy. Jadi kalau menurut saya bagian dari strategi pembelaan boleh-boleh saja, tapi lucu juga ini. Pengacara dari Roy Suryo yaitu Refli Harun mengusahakan gimana nih caranya Roy Suryo biar bisa bebas dari jeratan hukum. Caranya adalah dia mau menggugat atau sudah menggugat pasal-pasal yang menjerat Roy Suryo ke MK. Lucunya ini ditelanjangi di depan kamera TV sama pengacara Pak Jokowi. Loh, kok digugat ke MK? Bukannya pasal-pasal itu juga kalian pakai untuk melaporkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Di satu sisi kalian pakai pasal itu untuk melaporkan Egy Sujana, tapi giliran Pak Jokowi menggunakan pasal itu, kalian gugat ke MK. Mau menang sendiri kalian. Akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal pembersahan mereka dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia BAK, berita acara kawan. Itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28. Tuh, ketahuan banget. Ini waktu berkasnya Roy Suryo belum dilimpahkan ke kejaksaan. Demi lolos hukum dia sudah merencanakan bagaimana kalau BAP kita yang sudah dicatat sama penyidik waktu dipanggil, diinterview, diwawancara, dimintai keterangan kemarin kita cabut aja. Biar polisi nggak punya berkas. Kalau nggak punya berkas, nggak lanjut sidang. Tuh kan?
idenya udah mau melarikan diri aja mereka. Trio RRT itu ya harus berani masuk penjara. Itu risiko dari setiap perjuangan. Harus dengan gagah, ya saya salah. Saya minta maaf tapi tidak minta dibebaskan. Harus begitu dong kalau memang ini. Tapi Tuh, jangan mencela-mencele. Kalian sudah nantang ini. Jadi harus berani sampai ke pengadilan. Pakai menguji pasalnya ke MK biar lolos. Pak Jokowi aja udah kasih sinyal. Nggak ada ampun, nggak ada maaf. Maaf mungkin bisa dikasih. Tapi kalau proses hukum lanjut. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Ya. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Tuh, gimana? Tegas ke pengadilan. Enggak. Lanjut hukumnya. Jadi dari sini kita tahu siapa yang sebenarnya takut, siapa yang sebenarnya percaya diri bakal menang. Yang takut ya gerombolan Roy Suryo CS. Kemana-mana udah mulai minta bantuan ya kan, ke Komnas HAM, kemudian apa istilahnya lapor ke MK, menggugat pasal-pasalnya, kemudian ngancem Pak Prabowo tolong kami, kalau enggak kita akan gitu kan, ngancem Pak Prabowo loh. Ayo kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua. Ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimaksudkan, tangkap adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Harus juga diadili juga. Saya kira ini ke depannya itu. Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Efektif kok mau masuk penjara. Gerakan efektif gimana? Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu, ayo kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Itu kan harapan Anda. Sekarang yang jadi tersangka siapa? Anda. Udah tua bukannya ngomong cucu gimana gitu. Teriak-teriak nanti suaranya habis loh. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Ayo desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Hah? Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Apa sih Pak? Gak jelas. Bapak itu sudah tersangka, urusin saja nasib bapak sendiri. Kasihan orang ini, ngurusin orang lain. Malah dia bilang kita tangkap Jokowi. Sementara sekarang yang jadi tersangka adalah ya dia sendiri. Kok bisa-bisanya dia mau nangkap Pak Jokowi? Pakai apa caranya? RJ adalah Pak Jokowi meminta Wapres Gibran mundur. Harapan kalian itu. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi.
Jadi pasal itulah yang kita persoalkan dan mudah-mudahan MK bisa mengabulkannya. Enggak, siapa yang mengkriminalisasi? Giliran sekarang sudah jadi tersangka, teriaknya kriminalisasi. Template itu namanya, mental tempe. Berani berbuat harusnya berani bertanggung jawab. Mau lari dari hukum? Pengecut kalian. Ya, the real RJ adalah Pak Jokowi meminta Wapres Gibran mundur secepatnya. Baru bisa selesai. Ini modal jadi Wapres ini. Ya, formatnya surat keterangan EP ini. Ini memang sungguh aneh. Seperti Roy Suryo, Refli Harun, dan Rismon. Mereka semua kan lulusan UGM, S3 lagi. Ya kalau benar itu S3-nya. Tapi dia itu dungu. Apa nggak ngerti? Atau pura-pura bodoh. Karena apa? Dia itu cuma berapa orang pengen melengsarkan wakil presiden. Wakil presiden. Rakyat aja tahu. Ini kita yang pemilu, mereka yang pengen melengsarkan pilihan kita semua. Enggak ya. Mereka kalau misalkan nggak suka, nyoblos aja di pemilu nanti. Sementara sekarang yang menang adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Rakyat mayoritas yang milih. Otaknya itu dipakai. Itu sistem pemilu. Nanti 2029 tarung lagi. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029 Pak Jokowi. Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Oke, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Buka jalan. Makasih. Gimana? Udah denger kan? Pak Jokowi bolak-balik mengatakan mendukung Prabowo Gibran maju lagi di 2029. Ini yang istilahnya bikin berat pikiran kalian. Kalian kan pengen memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan? Pak Jokowi tetap solid sama Pak Prabowo. Tetap mendukung di 2029. Gagal total. Udah gagal mau masuk penjara lagi. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal 1 bijinya. Padahal. Ini gimana ini? Sebenarnya mau minta tolong Pak Prabowo atau enggak? Kok ngatain Pak Prabowo begitu? Enggak, ini orang sekarat aja deh. Orang sekarang tuh gak ngerti ini mana teman, mana kawan, mana lawan. Sulit membedakan. Yang penting tolong dong, tolong saya. Kalau gak ditolong dimusuhin juga. Pak Prabowo dimusuhin, dinyinyirin barusan. Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini lah ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan, membuat keributan dengan cara menunjuk saya waktu itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ini ya. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya itu, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama, ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia, ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri, ya kan. Padahal Rismon tuh dulu pernah musuh-musuhan sama Roy Suryo. Sekarang temenan. Yang menarik adalah kata-kata dari Rismon barusan. Sebelum Roy Suryo check out dari dunia, akan ada banyak kasus buat dia.
check outnya di penjara Mon ya. Ngeri. Komentar kalian deh, silahkan tulis di kolom komentar ya.